Indonesia darurat judi online, sob. Sepanjang tahun lalu, nilai transaksi dari judi online mencapai 327 triliun rupiah. Itu setara dengan 10% dari total APBN kita tahun lalu, sob. Gokil ya. Terus kenapa sih orang-orang kita itu masih banyak yang kecanduan judi online? Yaudah, sini gue ceritain pakai data. Tingginya kecanduan terhadap judi online sebenarnya udah kejadian dari beberapa tahun lalu, sob. Menurut data dari PPATK, hampir 3,3 juta orang Indonesia terindikasi main judi online. Nilai transaksinya mencapai 327 triliun rupiah, sob. Angka ini naik jauh dibanding tahun 2022 yang cuma 100 triliun rupiah. Nah, judi online ini banyak macamnya, sob. Mulai dari judi slot, taruhan olahraga, sampai taruhan e-sport. Dari semua jenis judi online, judi slot jadi yang paling banyak digemarin. Dan menurut situs Drone Emprit, Indonesia jadi negara dengan penduduk yang paling doyan main judi slot dan gacor, sob. Jumlahnya mencapai 200.000 orang lebih. Menurut temuan Kominfo, mayoritas korban judi online ini adalah anak muda berusia 17-20 tahun. Dan mirisnya lagi nih, mereka kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah, sob. Terus, kenapa sih orang-orang ini pada kecanduan judi online? Menurut dosen ilmu hukum dari Universitas Internasional Batam, Febri Jaya, ada 4 faktor kenapa kita bisa kecanduan sama judi online. Pertama, karena faktor ekonomi. Judi dianggap bisa jadi jalan pintas buat cari duit, apalagi buat orang yang nganggur atau butuh penghasilan tambahan. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal dan pergaulan ternyata bisa jadi alasan seseorang terjerat judi online, sob. Beberapa korban judi online ngaku ikutan judi karena diajak sama teman-temannya. Ketiga, faktor kesempatan. Harus kita akuin, permainan judi online ini gampang banget cara mainnya. Bahkan bisa kita mainin dari HP, sob. Hal ini juga diperparah dengan gencarnya paparan iklan judi online. Menurut survei Populix, 82% responden pengguna internet Indonesia ngaku pernah terpapar iklan judi online dalam 6 bulan terakhir. 62% dari mereka bahkan melihat iklan judi online setiap mengakses internet, sob. Baik di website maupun media sosial. Masih menurut riset yang sama nih, Instagram jadi media sosial yang paling sering terpapar judi online. Faktor keempat adalah kesadaran pribadi. Para korban judi online itu sebenarnya tahu kalau perbuatan mereka bertentangan sama hukum dan moral. Tapi mereka tetap main judi online karena cuma mentingin kesenangan pribadi. Padahal nih, dampak buruk judi online itu banyak loh. Gak cuma ngerugiin diri sendiri, tapi juga orang sekitar, bahkan negara, sob. Salah satu dampak buruk yang paling sering terjadi adalah terlilit utang karena seluruh harta benda ludes di meja taruhan. Selain itu, judi juga bisa nurunin kualitas hidup akibat menyusutnya produktivitas. Sebab, banyak waktu yang kebuang buat main judi dan kebutuhan primer keluarga jadi terabaikan. Ini bisa memicu persoalan yang lebih besar lagi, sob. Misalnya, keretakan rumah tangga, masalah di tempat kerja, sampai kriminalitas. Sebagai contoh nih, beberapa waktu lalu ada kasus perampokan yang dilakuin sama PNS di Jambi. Penyebabnya, doi punya utang karena kalah main judi, sob. Terus menurut catatan Kominfo, selama tahun ini setidaknya udah ada 4 kasus bunuh diri akibat judi online. Waduh, miris banget ya. Belum lagi soal kerugian negara, cuy. Bayangin aja, duit 327 triliun ngalir ke bandar judi di luar negeri, sob. Ngelihat fakta miris ini, pemerintah emang kudu gercep buat berantas judi online. Untungnya pemerintah kita juga nggak tutup mata sama bahaya judi online. Belum lama ini Presiden Jokowi udah merintahin pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. Satgas ini nantinya bakal ngelibatin banyak kementerian dan lembaga. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, bahkan sampai Interpol buat ngeburu bandar judi online internasional. Jadi buat lo para pemain slot, gacor mania, atau apapun itulah istilahnya, udahlah, cepetan berhenti main judi. Sayang banget kan, duit sama waktu lo kebuang buat judi online. Kalau menurut kalian, apa sih yang harus dilakukan pemerintah buat nanggulangin judi online?
Atau kalian sendiri punya pengalaman sama judi online? Komen-komen dong. Yaudah, sekian dulu Bang Data episode kali ini. Sampai jumpa di Bang Data episode selanjutnya ya. Bye.